Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3D animation teman-teman, yaitu menggunakan software Blender. Nah, sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi materi kali ini saya menjelaskan mengenai 3D Blender. Ini sudah banyak orang yang tahu ya, udah lama ya mengenai 3D Blender, dan saya menjelaskan kira-kira seperti apa sih cara kerjanya. Nah, saya berharap materi yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, 3D Blender ini adalah software open source, artinya software gratis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang kesulitan untuk menggunakan software yang bayar, nah bisa menggunakan software ini alternatifnya teman-teman. Dan ini juga sangat mendukung banget ketika kita ingin membuat objek-objek 3 dimensi, baik nanti membuat karakter, rumah, game, dan sebagainya ya teman-teman. Ini sangat membantu banget bagi teman-teman yang ingin belajar dengan software gratis. Oke, kira-kira Blender ini cara nginstalnya bagaimana? Oke, cara nginstal Blender, teman-teman, cukup teman-teman masuk ke bagian websitenya Blender, yaitu di blender.org. Kurang lebih seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi versi terbarunya tuh versi 2.92, kurang lebih ya teman-teman ya. Ini tampilan terbarunya ya teman-teman. Oke, cara downloadnya bagaimana? Kalau teman-teman langsung mau download di sini juga boleh, tinggal klik download saja. Terus atau misalkan teman-teman ingin mendownload berdasarkan Windows-nya apa, nah teman-teman harus klik di download sini. Nanti teman-teman ketika saya klik download sini akan tampilan seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman tinggal milih kira-kira OS-nya apa, apakah mau pakai Macintosh, Linux, atau Windows. Nah bahkan ada yang portable teman-teman. Tapi saran saya kalau untuk 3D lebih baik pakai yang Windows installer aja, karena saya sudah beberapa mencoba menggunakan portable, itu kadang-kadang bermasalah. Nah, kurang bagus saja kurang lebih ya. Jadi teman-teman bisa gunakan yang installer kira-kira yang Windows atau yang misalkan OS-nya Linux atau Mac. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman diklik, otomatis nanti akan terinstall, akan di-download oleh kita ya dari webnya. Setelah di-download nanti teman-teman tinggal diinstal seperti biasa, manual, gampang. Nah, untuk mengetahui kira-kira speknya apa saja yang dipakai ketika kita ingin menggunakan Blender, teman-teman bisa klik di bagian requirement. Requirement di sini ada tampilannya seperti ini kalau dibuka. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi bisa menggunakan Windows 10, terus kemudian 8, 1, dan 7. Terus Macintosh-nya juga sama 10.13 plus dan Linux kurang lebih ya, teman-teman. Oke, teman-teman langsung saja, nanti teman-teman gak usah ragu-ragu untuk menginstalnya, tapi di-download dulu. Pasti membutuhkan kuota. Jadi nggak gratis gitu ya, harus pakai kuota pasti gitu ya. Nah setelah diinstal nanti teman-teman akan diinstal seperti biasa, dan hasilnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nah itu dia. Jadi ketika diinstal pasti tampilan seperti ini. Ini versi yang 2.92 yang terbaru ya. Oke teman-teman, jadi nanti kalau ada versi terbaru lagi saya akan coba buatkan video juga tutorialnya sama ya, mungkin agak sedikit perbedaan dan fitur-fiturnya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ketika kita sudah install nanti otomatis tampilnya akan seperti ini. Nah sekarang kita akan mempelajari apa setelah kita install. Nah kita akan mempelajari namanya memahami ruang kerja Blender, navigasi dan transformasinya seperti apa. Oke, jadi ketika teman-teman melihat tampilan seperti ini ya teman-teman, di sini teman-teman akan dihadapkan layoutnya kurang lebih di awal pasti bentuknya ada box. Gitu ya, pasti ada box gitu ya. Terus kemudian setelah ada box ini teman-teman tinggal kita lihat di sebelah kiri ini adalah namanya alat bantu seperti transformasi untuk mungkin merubah skala, rotasi, perpindahan objek, moving, dan sebagainya. Di sini bermainnya nanti ya, saya akan jelaskan. Oke, terus yang sebelah kanan ini ada namanya visibility, jadi kayak sistemnya kayak layer-layernya. Tapi di sini ada ketahuan bahwa ini ada kamera, ada cube, ada light. Jadi yang kita pilih yang pertama ini adalah cube. Kalau saya klik di sini berarti saya milih si kotaknya atau boxnya. Kalau saya klik di sini berarti kita memilih si lightingnya.
Kalau saya klik kamera, berarti memilih kameranya. Jadi tidak harus diklik di sini. Di sini juga bisa langsung klik aja. Diklik ini juga bisa, diklik di sini juga bisa. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini di awal ya, sebelum saya otak-atik ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus kemudian teman-teman di bawahnya ada beberapa parameter. Kalau saya bilang sih parameter istilah namanya. Di sini ada modify. Kalau saya biasanya menggunakan 3D Max atau Maya ya, teman-teman. Jadi saya mencoba kenapa sih nggak jelasin 3D Max atau Maya. Jadi banyak permintaan bagaimana kalau buat tutorial Blender software yang gratisan deh gitu kan. Kalau pakai software yang bayar kan bayar dulu dan sebagainya gitu ya. Oke, nah makanya saya buat video ini kurang lebih. Nah, jadi apa yang saya tahu mengenai 3D Max dan Maya yang pernah saya lakukan, dan saya akan menerapkan semua materinya ke dalam Blender kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada fasilitas seperti mau nambah mengontrol material, cahaya, terus modifikasi bentuk dan objeknya. Ini nanti misalkan mau nambah efek dan sebagainya, adanya di sini sebelah kanan ya posisinya. Oke, nah, saya tunjuk terus. Kemudian yang di bawah ini adalah untuk ketika kita ingin bermain animasi. Nantinya ada sesi tertentu saya akan buat videonya ya. Jadi ada sesi satu. Jadi secara berurutan saya akan jelaskan sesuai dengan ketika saya mengajar di kelas. Oke teman-teman, jadi di tengah-tengah ini ada garis-garis grid-grid, itu namanya sudut pandang viewport. Orang bilang viewport ya, orang lebih viewport ya. Jadi viewport di sini memang di awalnya seperti ini, kondisi awalnya teman-teman gak usah khawatir, memang standar seperti ini. Nah teman-teman usahakan kalau memang ingin bermain 3D, setidaknya kita akan bermain dengan tombol tengah. Nah kurang lebih ya teman-teman. Jadi di mouse teman-teman tuh nanti ada seperti apa ya, tombol tengah. Jadi kanan kiri dipakai selalu dan tombol tengah juga dipakai, kurang lebih seperti itu. Sama seperti software desain lainnya kurang lebih. Oke, jadi yang pertama teman-teman tinggal dimainkan. Kalau misalkan saya konsentrasinya diaktifkan di sini ya, di objeknya atau di kamera atau di lightingnya. Misalkan itu menggunakan klik kiri teman-teman, menggunakan klik kiri. Oke, sebentar, saya coba untuk mengaktifkan navigation untuk yang screen key. Oke, ya, teman-teman bisa melihat sebelah kiri ini. Jadi ini adalah mouse. Jadi teman-teman ketika pertama kali install memang belum terinstall ya, screen key ini harus di-download dulu, nanti baru diinstal, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi memang harus tampilin supaya ini kenapa saya tampilkan supaya teman-teman bisa melihat bahwa saya sedang mengeklik apa. Nah itu dia ya. Oke, saya menggunakan klik kiri untuk memilih objeknya atau memilih item-item yang ada di area viewport ini teman-teman. Oke, kemudian teman-teman juga bisa mengatur scrollnya, diputar rodanya ya. Jadi di mouse itu ada roda ya, ada tombol roda scroll, itu diputar aja. Kalau diputar itu nanti bisa ngezoom seperti biasa ya, kurang lebih ya. Oke, ini standar yang ada di Blender seperti ini. Terus kemudian teman-teman juga bisa mencoba untuk scroll ditekan aja, lalu digeser mouse-nya. Nah nanti akan terjadi seperti ini. Ini istilah namanya art rotate. Jadi kenapa sih harus ada seperti ini? Supaya teman-teman bisa melihat kira-kira bentuk objeknya dari sudut pandang mana. Nah itu dia teman-teman ya. Oke, terus kemudian di sini juga ada alat bantu yang namanya seperti XYZ, itu sudut pandang melihat kurang lebih ya. Nah, yang barusan kita lakukan seperti kayak zoom, itu bisa dilakukan juga dengan menggunakan alat ini, zoom input. Jadi klik aja teman-teman, lalu teman-teman tinggal digeser mouse-nya menggunakan klik kiri ya. Klik di sini, klik di kayak zoom ini kaca pembesar, klik aja lalu menggunakan klik kiri, lalu mouse-nya digeser maju mundur. Itu dia teman-teman ya. Jadi selain kita menggunakan scroll, bisa juga menggunakan seperti ini kurang lebih. Oke, di sini ada gambar tangan sama. Ketika saya klik tangan itu untuk menggeser layar, ruang kerjanya si viewport-nya. Nah, itu kalau memang teman-teman ingin menggunakan ini dia kurang lebih ya. Oke. Nah, ini dia teman-temannya, bahwa tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman kalau ingin mengembalikan ke awal posisinya, saya tekan Shift C ya. Jadi kebanyakan di Blender ini menggunakan Shift C sama kontrol, kurang lebih seperti itu ya. Nah, teman-teman boleh klik di sini lagi untuk mengembalikan normal posisinya. Nah, itu atau teman-teman bisa menekan tombol angka 5
di sebelah kanan. Jadi kalau di keyboard itu di sebelah kanan itu ada tombol angka 5. Jadi ada, bukan yang di atas ya, bukannya di atas ada dekat huruf QW, bukan, tapi yang sebelah kanan. Biasanya di keyboard itu ada di sebelah kanan. Nah, itu dia. Oke, bisa menekan tombol itu, nanti otomatis akan konsentrasi pusatnya di situ. Terus kemudian teman-teman juga bisa melihat sudut pandangnya dari Z, ini juga bisa. Kita lihat dari atas, ini ortografi top, melihat dari atas top ya, bahwa teman-teman bisa melihat seperti itu. Terus kemudian ada lagi dari Y, apa yang terjadi. Jadi kalau saya klik tekan Y, nanti klik angka 1. Nah, itu dia. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan melihat dari arah lain, klik yang lain, kurang lebih. Kalau misalkan saya kepengen mau angka 5 juga boleh. Terus kemudian angka 5 itu akan kembali ke normal seperti biasa. Terus kemudian teman-teman tinggal digeser kira-kira arahnya seperti apa. Itu dia teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman harus memahami juga di awal bahwa ada area sumbu yang di sini ada garis ya, garis hijau dan merah. Nah, kita bisa melihat oh ini garis yang mana dan garis yang mana nanti ya. Oke, di sini dikatakan bahwa yang hijau itu garis yang X ya, yang Y, sedangkan yang merah adalah X, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kita bisa bergerak berdasarkan sumbu Y, bisa berdasarkan sumbu X. Nah, kadang-kadang orang jarang memahami gitu ya. Kira-kira saya mau bergerak ke arah Y, ya lihat aja sumbu hijaunya. Oh, hijaunya berarti Y. Kalau ke belakang berarti arahnya X, kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini alat pengontrol. Nah, teman-teman juga bisa bermain menggunakan keyboard di angka sebelah kanan itu. Misalkan saya tekan angka 1, itu otomatis sudah berubah. Jadi tanpa harus mengeklik di sini. Ya. Terus kemudian angka 7. Oke, seperti itu. Terus angka 8, 9. Oke, dan 3. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau dibalikin lagi ke normal, angka 5. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian teman-teman, kenapa sih ada angka 1793? Jadi ini sudut pandang dari ortografi. Ortografi itu artinya flat, lurus, benar-benar lurus. Sedangkan kalau angka 5 itu dari sudut perspektifnya. Jadi kita bisa melihat secara kemiringannya beberapa derajat. Nah, itu dia teman-teman ya. Tapi kalau saya tekan angka 1, dia ngeliat flat langsung lurus, tanpa ada dilihat dari sisi kanan atau kiri. Mungkin saat ini teman-teman akan kesulitan ketika teman-teman maksudnya apa sih? Nanti saya jelasin ya. Di sini ada, kalau angka 1 itu, kalau kita lihat itu front, kalau angka 7 itu top, kita melihat dari atas, ini ada perintahnya top. Sedangkan kalau angka 9 itu dari bottom ya. Terus kemudian ada lagi dari angka 3 itu dari right-nya, sudut pandang. Itu sudut pandang melihat aja, teman-teman. Karena ketika saya bermain 3D, baik di Max maupun di Maya, itu biasanya viewportnya saya pecah-pecah dulu. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mecahnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya kembalikan angka 5 dulu. Kembalikan normal, terus saya geser sedikit, saya melihat seperti ini. Atau seperti ini, boleh ya. Terus kemudian teman-teman kalau hand tadi kan kalau kita menggunakan tangan, klik, digeser langsung ya. Bagaimana kalau tidak menggunakan ini? Nah, teman-teman bisa menekan tombol shift. Shift tahan, terus kemudian digeser mouse-nya. Mouse tengah ya. Mouse tengah diklik. Mouse tengah diklik, digeser aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu navigasinya untuk mengontrol kira-kira sudut pandang melihat seperti apa. Itu cara teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan scroll, bisa menggunakan zoom, atau melihat dari sudut pandang atas, bawah, kanan, kiri, menggunakan sumbu yang ada di sini, baik di Z maupun Z maupun Y dan sebagainya, atau X, silakan. Atau teman-teman bisa menekan tombol angka 1793 untuk menormalkan posisi perspektif, tekan angka 5. Selesai. Itu aja kuncinya. Jadi di keyboard sebelah kanan itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bentuknya kotak ya. Jadi kayak tanda panah sebenarnya, kurang lebih. Itu sangat membantu. Kadang-kadang saya membuatnya tekniknya seperti itu. Saya tekannya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan angka di sini. Nah, itu dia cara kerjanya ya. Oke, teman-teman, itu caranya. Atau teman-teman juga bisa ngeliat di view di sini, tinggal kira-kira viewportnya maunya apa arahnya. Nah, yang mau top, front, right, left, silakan bebas, sama aja. Apakah mau pakai angka atau mau klik kanan di sini? Nah, saran saya sih lebih cepat pakai angka. 17935. Gampang ya? 17935. Nah, terus angka 4862 itu maksud apa? Jadi ketika saya konsentrasi di angka 5, saya klik angka 5 gitu ya, 79113, terus angka 5. Kalau saya tekan angka 8, jadi kita bisa melihat sudut pandang secara sedikit-sedikit.
kayak gini nih. Nah, jadi tidak langsung ini ya, jadi bisa per step. Nah, itu dia ke atas, ini ke bawah. Ini angka 8, ini angka 2. Kalau yang 4 itu ngeliat dari sebelah kiri, kalau angka 6 itu ngeliat sebelah kanan. Silakan, baiknya kira-kira bagaimana? Itu cara sudut pandang untuk melihat si objeknya kurang lebih seperti apa. Jadi teman-teman lebih suka di mana? Apakah mau begini, atau begini, atau begini, atau begini, atau langsung ke menggunakan tangan begini? Silakan. Kalau menggunakan tangan nih, menggunakan mouse tengah langsung digeser saja ya, gampang, simple. Oke, terus kemudian bagaimana cara ketika teman-teman ingin bermain dengan seperti move, rotation, dan scale, teman-teman. Oke, di sini ada perintahnya. Kalau teman-teman dekatkan di bagian move, itu ada perintah namanya G atau grab ya, artinya ini untuk move menggeser objek. Terus kemudian ini untuk rotation menggunakan R, sedangkan scale itu menggunakan S. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Oke, cara kerjanya begini. Dan satu hal lagi, saya ingatkan lagi, teman-teman harus memahami bahwa ingat yang warna hijau ini adalah Y, sedangkan yang merah ini adalah Y, kurang lebih X ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman lihat dulu arahnya mana. Nah, itu dia ya. Oke, langkah pertama teman-teman tinggal diklik aja objeknya, si boxnya, terus kemudian teman-teman tinggal, saya mau geser objeknya ke kanan ya, tinggal tekan G. Nah, setelah tekan G, teman-teman bisa menggeser mouse-nya. Ini kita menggeser bebas arah, tidak terarah ya, jadi bebas arah. Nah, teman-teman ketika ingin menggeser ke arah yang hijau, berarti teman-teman harus tekan Y. Nah, itu dia, harus tekan Y. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa saya sedang menggeser ke arah sumbu Y. Kalau saya tekan X, berarti saya menggeser ke arah sumbu X. Cara kerjanya seperti itu, teman. Jadi ini hanya menggeser mouse saja tanpa diklik ya. Oke. Kalau Y berarti ke kanan seperti biasa, sedangkan kalau X itu kebalikannya. Simple, mudah ya. Kalau Z bagaimana? Ya ke atas. Itu aja. Jadi memang di dalam bermain 3D itu kita harus memahami tiga sumbu X, Y, Z. Dari geser ke kanan kiri, atas bawah, depan belakang, kurang lebih seperti itu. Memang harus memahami seperti itu ya. Oke. Terus kemudian kalau rotation juga sama, saya tekan R. Nah, teman-teman kalau tidak hanya tekan R doang, itu kita memutar secara bebas. Nah, saya kepengen memutar berdasarkan sumbu Y. Jadi saya tekan Y. Nah, berarti teman-teman bisa menggeser ke sumbu Y. Kalau saya tekan X, berarti saya menggeser berdasarkan ke arah X. Dan berikutnya ke Z juga sama. Nah, gampang ya. Jadi teman-teman cukup begitu saja. Jadi setelah tekan misalkan alatnya apa, lalu ke arah sumbunya. Ingetin, fungsinya pilih yang kira-kira mau move berarti G, lalu kira-kira X, Y, atau Z. Terus yang rotation juga sama. Tekan R, lalu X, Y, Z. Pilih X, Y, atau Z, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya juga sama, teman-teman tinggal, kalau mau melepas fungsi kerjanya, tekan escape aja ya teman-teman. Terus kemudian teman-teman sekarang kita masuk ke scale. Saya tekan S. Nah, ketika saya ingin memperbesar objeknya juga sama teman-teman, bahwa di sini objeknya kita bisa besarin secara bebas. Nah, teman-teman, setelah dibesarin secara bebas, teman-teman bisa mengontrol sama ke X, Y, Z, silakan. Oke, pertama kali saya mau ke X dulu deh. Oh, berarti saya pembesarannya berdasarkan arah X. Kalau saya tekan Y, ya berarti pembesarannya berdasarkan arah Y. Kalau saya tekan Z, berarti pembesarannya berdasarkan arah Z. Escape, selesai. Nah, berikutnya teman-teman ada juga pertanyaan bahwa, Pak, tadi kan yang barusan kita geserkan secara manual dan bebas. Dan bagaimana kalau misalkan saya pembesarannya secara angka? Nah, angka ini teman-teman bisa mengontrol ketika saya tekan, misalkan contohnya W ya. Misalkan tekannya move ya. Tekan G dulu, lalu tekan X. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan nih yang saya tunjuk nih. Ini dia yang saya tunjuk nih. Nih, sebelah kanannya ada location. Oke. Jadi yang ada di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa merubah di sini. Misalkan saya mau geser arahnya kemana, itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman tinggal diatur aja, geser kira-kira pelan. Ini meter satuannya, normalnya meter. Oke. Terus nih kalau ini ke X, ini ke Y, ini ke Z. Oke. Ini location, ini rotation, ini move-nya, scale, kurang lebih seperti itu ya. Ada lokasi, ini move, rotation, scale. Jadi teman-teman bisa mengatur di sini. Silakan. Nah, itu kalau mau berdasarkan angka.
kadang-kadang ada permintaan kan, maunya berdasarkan angka dan sebagainya. Ini dia teman-teman cara kerjanya. Oke, terus kemudian juga kalau teman-teman pernah belajar 3D Max atau Maya pasti akan bertanya, apakah standar objek geometrinya ini hanya box doang? Tidak, banyak teman-teman, sangat banyak banget. Bahkan sekarang si Blender sudah memberi fasilitas ini di alat bantu namanya Add Cube. Jadi teman-teman bisa membuat kira-kira mau ditaruh di atas atau di samping atau di sebelah mana, silahkan. Misalkan saya mau taruh ini, saya zoom dulu ya. Ketika saya geser menggunakan shift, saya geser ke sini, itu saya zoom. Ketika saya klik di sini, nanti teman-teman tinggal diklik aja, akan bisa membuat objek langsung di atasnya si box tersebut. Nah, itu dia ya. Sebenarnya sudah lama nih, nah, teman-teman sudah lama. Dan teman-teman juga bisa memberi tambahan seperti itu. Oke, saya mau buat di sebelah sini. Atau di bawah sini juga boleh. Klik aja langsung dibuat kotak, langsung dibuat box ya. Lakukan dengan cara sama. Lakukan lagi. Jadi cube-nya teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada banyak. Cube 1, 2, 3 ya. Kubah satunya ada cube 1, cube 2 ada 3 dan seterusnya kurang lebih. Teman-teman bisa menggeser. Saya klik dulu objeknya. Oke. Coba set. Oke. Oke, saya tekan Shift C. Kenapa Shift C? Supaya kelihatan semua, teman-teman. Sedikit saya geser menggunakan Shift. Teman-teman bisa melihat bahwa seperti ini tampilannya. Oke. Ini juga sama. Teman-teman bisa melihat bahwa sudut pandang seperti ini ya. Oke, ini saya geser Shift, saya geser ke sini. Oke. Ya. Nah, oke. Jadi teman-teman bisa membuat kira-kira apakah mau taruh di sini? Boleh, klik aja langsung di sini dibuat. Tambah lagi di sini juga boleh. Silakan. Atau membuat di sini kotak kecil juga boleh. Nah, kurang lebih seperti itu ya, atau kotak di sini lagi, silakan. Oke, ini box yang disiapkan oleh si Blender. Nah, selain itu ada lagi nggak Pak objeknya selain box? Misalkan kayak software lain 3D Max atau Maya gitu. Ada, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa klik di sini Add. Nah, di sini ada mesh, ada objeknya, ada curve, ya, ada circle, knobs dan sebagainya. Ini adalah bagian objek-objek yang 2 dimensi. Nah, sedangkan kalau mesh ini objek-objek yang 3 dimensinya. Oke, kalau teman-teman ingin menggunakan objek yang 3 dimensi juga bisa sama aja, ya. Jadi untuk membuat objek ini teman-teman harus mengontrol ini dia, ya, namanya kursornya. Kursornya saya klik di sini, dia akan pindah kemari. Kenapa harus diklik di sini? Supaya teman-teman bisa membuat mesh plane baru atau misalkan circle atau sphere ya. Oke, teman-teman tinggal klik aja misalkan plane. Nah, langsung otomatis akan membuat seperti itu ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian teman-teman tinggal klik lagi. Oh, saya mau nambah lagi di sini ya, gitu ya. Saya pilih add lagi. Saya maunya pakai yang misalkan speed. Nah, itu dia teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, sama seperti di mana sama seperti di 3D Max dan Maya, kurang lebih seperti itu. Jadi klik di sini, lalu teman-teman tinggal pilih kira-kira maunya apa. Apakah mau gambar objek monkey? Ya, kalau ngeliat monkey ini ingat waktu pertama kali saya belajar Blender keluar pertama kali. Ya, jadi artinya saya pakainya itu dia teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya dengan kita menggunakan bentuk objek monkey ini kita bisa melihat perspektifnya lebih gampang ya. Loh, maksudnya bagaimana? Iya, kalau di 3D Max kan menggunakan tripod. Jadi kita bisa lihat bahwa atas itu seperti apa, samping itu seperti apa, depan itu seperti apa, belakang itu seperti apa, kurang lebih. Oke, teman-teman, misalkan ini saya hapus ya. Saya pengen hapus menggunakan ini, saya hapus saja. Kurang lebih objeknya, lalu saya tekan X, lalu delete saja. Oke, seleksi, tekan X, lalu delete, selesai. Nah, saya kepengen misalkan saya membuat objek ini posisinya kira-kira di sini deh, nah, gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat saat ini posisinya tampilnya seperti ini. Nah, itu dia. Nah, kita lihat ya, kalau saya tekan angka 1 apa yang terjadi. Nah, angka 1 nih dari front, depannya begini, teman-teman. Oh, depannya tuh sebenarnya ke arah itu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari sumbu antara merah dan hijau, nah teman-teman lebih mudah memahami dengan teknik gambar objek monkey ini ya. Jadi ketika saya tekan angka 1, berarti oh ini depannya seperti ini. Kalau tekan angka 7 apa yang terjadi? Dari top,
oh atasnya seperti ini gitu ya. Kalau angka 9 apa yang terjadi? Lihat. Oh, seperti ini. Jadi bawah ya. Oke, saya klik angka 3. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa rack-nya seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa seperti itu kurang lebih. Oke. 1, 3, nah, terus kemudian ada 7, 9. Oke, yang sering dipakai itu, jadi kalau saya bekerja dengan 3D Max, biasanya saya menggunakan antara top dan front, atau top dan left atau right. Tinggal pilih baiknya bagaimana cara kerjanya. Oke, teman-teman, ini saya tekan angka 5 lagi, posisi normal ya, untuk posisi perspektif. Nah, teman-teman, di 3D Max juga di 3D Max, di Blender ini teman-teman, bahwa kita juga bisa merubah untuk mencoba untuk membuat kira-kira viewportnya dirubah, dibagi-bagi, teman-teman. Dibagi-bagi maksudnya bagaimana? Iya, ketika saya klik di sini, teman-teman klik di sini nih, ya, pojok kanan. Ya, sorry, ntar ya, saya geser. Nah, teman-teman ada tanda plus gini ya. Ini ada tanda kayak plus. Nah, teman-teman bisa membelah. Nah, itu dia. Oke. Membelah ruangnya. Jadi biasanya saya kalau sudah terbiasa menggunakan software 3D lain, biasanya pivotnya saya rubah. Nah, kira-kira seperti ini. Kurang lebih ya. Terus kemudian sama ketika saya klik di bawah, ya. Terus kemudian saya klik di kira-kira di sini. Ini. Nah, tarik ke atas. Sorry, maaf. Nah, dibagi kayak gini. Itu dia, teman-teman ya. Jadi saya nariknya pas ada lambang kayak gini nih. Nah, ada kayak plus kayak gitu. Kayak plus kayak gini, ini teman-teman bisa menarik langsung. Otomatis ya, tarik aja. Oke, terus kemudian teman-teman bisa ngerubah, saya maunya yang di sini saya ngeliat dari top deh, saya tekan angka 7. Oke, sedangkan ini ngeliatnya dari arah front, ya, misalkan dari angka 1. Nah gitu, jadi teman-teman bisa melihat kira-kira sudut pandangnya seperti apa, karena dengan posisi seperti ini teman-teman nanti ketika ingin membuat objek gampang mengontrol dan hasil pasti bagus. Contohnya seperti apa? Seperti ini cara ngontrolnya, teman-teman. Oke, saat ini saya coba untuk hapus dulu si monkey-nya. Terus kemudian saya mencoba untuk membuat kira-kira ini saya taruh tengah dulu ya, teman-teman. Taruh sini, kira-kira taruh di sini. Nah, kalau ngontrol di sini kan susah nih. Naruh di mana kita nggak tahu letaknya gitu kan. Nah, dengan menggunakan viewport ini, teman-teman bisa klik di sini nih. Klik di sini. Nah, ini kan di bawah nih, teman. Kita nggak kelihatan di sini. Klik di sini aja langsung. Otomatis nih pas di tengah-tengah. Itu dia. Itu cara ngontrol. Jadi fungsi dua antara top dan front itu kunci utama ketika kita ingin bermain viewport sudut pandangnya tuh baiknya bagaimana. Contohnya saya membuat seperti kotak ya, teman-teman. Saya bikin kotak. Saya pengen membuat cube sederhana. Terus kemudian cube ini saya coba saya tekan scale. Oke, lalu saya tekan Z, saya gepengkan. Kurang lebih seperti itu. Saya gepengin ya, kira-kira begini. Dah. Terus kemudian saya tekan scale lagi ke arah sumbu yang Y. Scale S, Y. Saya lebarin. Oke, kira-kira segini deh, nggak usah gede-gede ya. Terus kemudian saya tekan S lagi ke X. Sedikit lebar. Oke. Dah. Terus tiba-tiba saya kepengen misalkan membuat satu box lagi. Sederhana ya. Tapi buat kaki objek ke kaki mejanya. Jadi teman-teman cukup klik add lagi, cube. Oke. Sudah jadi. Terus kemudian saya coba mengatur kira-kira scale ke sumbu Z ke atas. Oke. Lalu kemudian teman-teman tinggal tekan scale, kecilin kira-kira seperti ini. Kalau memang kurang tinggi, scale Z lagi, ke atasin lagi. Saya tekan S lagi, kecilin lagi. Ya, kurang lebih seperti dia, kecilkan lagi. Ini menggunakan mouse saja. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, bahwa kita bisa melihat letaknya pas atau enggak. Nah, supaya kelihatan bisa kerangkanya tembus ke dalam, teman-teman bisa menggunakan yang namanya di sini view shading-nya. Jadi rangkanya ketahuan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi karena semuanya juga ada, di sini juga ada sama. Atau tekan Shift Z juga sama aja, teman-teman. Shift Z ini juga ke Shift Z deh, sama aja ya. Itu cara cepatnya Shift Z. Saya kepengen misalkan diaktifkan di sini. Biasanya saya kepengen di sininya di bagian perspektif user perspektifnya itu 3 dimensi, sedangkan yang dua antara top dan front ini saya menggunakan Shift Z. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kayak gini tampilannya. Nah, teman-teman bahwa kita bisa melihat bahwa di sini ada kotak yang kita punya sama satu lagi kotak yang tengah. Ini dia. Oke, nah ini saya geser, kira-kira letaknya di sini.
Sorry, maaf. Nah, ini karena ada objek ada 2. Oke, saya tekan G. Saya geser ke sini ya di atas. Nah, teman-teman bisa ngelihat. Dan ketika saya geser objek ini di atas, teman-teman, terus teman-teman bisa ngelihat bahwa letaknya kira-kira pas nggak nih? Daripada kita menggeser di sini, mendingan saya geser ke arah sini nih. Nah, klik di sini, terus kemudian G, Z ke bawah. Nah, jadi kita mengontrol dari top dan front. Cara kerjanya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman akan otomatis kan di sini nggak kelihatan, susah. Nah, tapi di sini ketika saya buat top dan front, kita udah memahami sudut pandangnya, nanti hasilnya bagus di sini. Nah, gitu, nggak usah bingung. Itu dia. Itu tekniknya, caranya. Terus kemudian teman-teman juga bisa mencoba untuk menduplikat objeknya. Di sini saya tekan Shift D. Oke. Ya, Shift D. Lalu teman-teman tinggal menggeser ke arah mana? Ke X. Nah, ke arah X kira-kira seperti itu ya. Klik aja. Ini saya nggak pakai ukuran pasti dulu ya, bebas ya. Terus teman-teman tinggal klik di sini, objek yang di atas ini sama yang di sini dua-duanya diaktifkan secara bersamaan. Lalu tekan Shift D lagi. Lalu ke sumbu Y ke bawah. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kita lebih mudah mengontrol dengan 2 arah. Nah, nanti hasilnya di perspektifnya sudah pasti bagus. Gitu ya. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Oke, teman-teman, kira-kira itu adalah basic pertama di sesi pertama mengenai sudut pandang di Blender itu bagaimana dan cara menggunakan viewportnya seperti apa dan mengontrol dengan transformasi seperti apa, terus navigasinya seperti apa. Saya berharap video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih.